warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati, NIM 103 dari jurusan PGSD. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3 dan 4 yang berjudul tentang klasifikasi media pembelajaran berdasarkan jenisnya. Klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. 1. Klasifikasi menurut Wigbur Scrum. Dari segi kompleksitas dan besarannya biaya, Scrum membedakan antara media rumit dan mahal, big media, dan media sederhana, little media. Scrum juga mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputnya, yaitu 1. Liputan luas dan serentak seperti TV, radio, dan fast mail. 2. Liputan terbatas pada tempat ruangan seperti film, video, slide, poster, audio, dan lain-lain. Media untuk belajar individual mandiri seperti buku, modul, program belajar, dan komputer, dan telepon. Menurut Gagne, tanpa menyebutkan jenis dari masing-masing medianya, Gagne mengelompokkan media menjadi 7 kelompok, yaitu 1. Benda untuk didemonstrasikan, 2. Komunikasi lisan, 3. Media cetak, 4. Gambar diam, 5. Gambar gerak, 6. Film bersuara, 7. Mesin belajar. Ketujuh kelompok media pembelajaran ini kemudian dikaitkan dengan kemampuannya. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4 tentang prinsip dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran terdapat prinsip penting yang harus diperhatikan, yaitu kejelasan, maksud, dan tujuan pemilihan media. Familiaritas terhadap media yang dipilih. Tersedianya sejumlah alternatif media yang dapat diperbandingkan dan penggunaan kriteria atau norma yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, kondisi fasilitas, tenaga pendidik, serta ketersediaan dana, kejelasan maksud dan tujuan bertujuan agar media yang dipilih betul-betul mendukung proses pembelajaran. Sementara familiaritas mengharuskan pendidik memahami karakteristik setiap media yang akan digunakan. Prinsip pemilihan media. 1. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, media harus mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 2. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, dipertimbangkan usia, tingkat pendidikan, minat, gaya belajar, dan kemampuan awal siswa. 3. Kesesuaian dengan materi pembelajaran, media harus relevan dan mampu menyajikan materi dengan jelas dan menarik. Kriteria dan cara pemilihan media. 1. Model flashcard, yaitu pemilihan media dengan sistem pengguguran atau eliminasi berdasarkan kriteria di setiap langkah keputusan. 2. Model matriks, yaitu pemilihan media dengan menunda keputusan sehingga semua alternatif dipertimbangkan secara matang. 3. Model checklist, yaitu pemilihan media berdasarkan daftar periksa terhadap kriteria yang sudah disiapkan. Adapun prosedur pemilihan media pembelajaran. 1. Meningkatkan pemahaman siswa. Media yang tepat membantu menyampaikan materi secara lebih konkret dan mudah dipahami. 2. Meningkatkan motivasi belajar media yang menarik dan sesuai. Mereka lebih antusias dan aktif dalam belajar. 3. Mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran. Informasi dapat disampaikan secara lebih efektif dan efisien, mempercepat penguasaan materi. 4. Mendukung berbagai gaya belajar siswa. Media yang tepat bisa mengakomodasi siswa yang visual, auditory, dan kinestetik. Penggunaan media pembelajaran dapat dilakukan melalui 3 bentuk menurut Olsen. Pertama adalah pembelajaran langsung melalui pengalaman seperti karya wisata dan wawancara. Kedua adalah pembelajaran tidak langsung melalui alat peraga atau media seperti gambar, slide, film, atau televisi. Yang ketiga adalah pembelajaran melalui simbol kata seperti membaca teks atau menggunakan rumus. Media pembelajaran memiliki peran penting untuk meningkatkan motivasi siswa, memperjelas pemahaman materi, mempercepat proses pembelajaran, serta membuat suasana kelas menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. Selanjutnya yaitu ketetapan dalam pemilihan dan penggunaan media.
Guru perlu memilih media dengan ketepatan tinggi berdasarkan 4 kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan materi ajar, kesesuaian dengan karakteristik siswa, kesesuaian dengan gaya belajar siswa, dan kesesuaian dengan fasilitas pendukung yang tersedia. Model Azur menjadi panduan dalam proses pemilihan media tersebut, memastikan bahwa media yang dipilih mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran sekaligus mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Penggunaan media untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa. Untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa, penggunaan media yang tepat sangat diperlukan. Kurangnya kreativitas guru dalam menggunakan media dapat menyebabkan kebosanan pada siswa dan menurunkan kualitas pembelajaran. Guru dituntut untuk mampu mengelola informasi dan sumber belajar serta profesional, kreatif, dan inovatif. Dengan demikian, siswa akan lebih efektif, suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, dan materi ajar akan lebih mudah dipahami. Penggunaan media pembelajaran membantu menciptakan perubahan perilaku siswa, baik aspek kognitif, efektif, maupun psikomotor. Kesimpulan dari materi kelompok 4 yaitu media pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan kebermaknaan belajar di SD. Pemilihan media harus berdasarkan tujuan yang jelas sesuai dengan karakteristik siswa serta mempertimbangkan kondisi fasilitas. Guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menggunakan media, sebab media yang sederhana pun bisa lebih efektif jika dipilih dengan tepat. Penggunaan media yang sesuai akan mempercepat proses belajar, meningkatkan motivasi siswa, dan membuat pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan.